Ketika saya tanya, oke, Tuhanmu itu siapa? Benarkah Yesus itu Tuhan? Apa jawabannya? Enggak lah, Sur. Ya Tuhan itu tetap Allah. Yesus itu ya Nabi. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya menanggapi apa yang menjadi kekeliruan dari pemahaman seorang ustadz yang dimana dia bercerita tentang Yesus bukan Tuhan kepada calon mualafnya. Dan kemudian dia berbicara juga tentang surga dan neraka. Ceritanya teman-teman bahwa dia punya teman dulu dari pesantren, kemudian keluar menjadi seorang pendeta. Dan kemudian seorang ustadz ini dia menanyakan kepada orang yang sudah murtad ini, yang sudah masuk pendeta ini, dia tanya, siapa Tuhanmu? Dan dia berkata bahwa Tuhanku adalah Allah. Yesus itu bagi saya bukanlah Tuhan, melainkan Nabi. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Saya punya seorang teman, lulusan pondok pesantren, yang kemudian jadi pendeta. Ya, lulusan pondok pesantren yang lalu jadi pendeta. Saya tanya kepada dia, ya saya sebut saja namanya, karena ini teman saya di sejak istilahnya SMP sampai SMA. Jadi namanya Joko, kamu inilah santri ya, orang kayak aku. Kok bisa kamu keluar dari Islam bahkan sekarang jadi pendeta? Itu nalarmu kayak apa? Oke, sudah, jawab dengan jujur. Tuhanmu siapa? Yang kamu sebut sebagai Tuhan. Konsepnya bukan seperti kata Tuhan Mas Betik tadi ya, tapi konteksnya sosiologis di Indonesia. Kalau kita sebut Tuhan, itu artinya sang kholik. Nah gitu ya, sang kholik maknanya kan gitu. Kholik itu sang pencipta. Ketika saya tanya, oke, Tuhanmu itu siapa? Benarkah Yesus itu Tuhan? Apa jawabannya? Enggak lah, Sur. Ya Tuhan itu tetap Allah. Yesus itu ya Nabi. Nah, Yesus itu Nabi. Lah apakah saksi Yehova? Ya enggak. Kalau saksi Yehova, Yesus itu identik dengan Nabi. Nah ini jawabannya tidak. Nah terus gimana? Ya Allah ya. Yang penting Tuhan itu tetap Allah. Masih aku pendeta. Itu berjalan. Bayangkan ya. Jadi saya katakan ini tidak murah. Hidayah tidak murah. Dan bicara soal pilihan kita atas agama, seperti yang saya katakan tadi, itu akan bicara soal surga atau neraka. Kenapa demikian? Ya, karena agama ini sebetulnya kan esensinya begini. Kita menyatakan siapa yang menciptakan kita. Kita menyatakan siapa yang berhak untuk kita ibadahi. Nah, kalau yang kita yakini yang menciptakan kita, yang kita ibadahi bukan yang menciptakan kita, apa jadinya? Mas Ahmad, Cak Ahmad, Ustaz Ahmad punya putri. Lalu putrinya tidak mengaku beliau bapaknya. Dia mengakui, misalkan Gus Betik bapaknya. Kira-kira sikapnya Ustaz Ahmad kayak apa? Anaknya ngakoni orang lain sebagai bapak. Sama identik dengan ketika Allah sebagai kholiknya yang menciptakannya, lalu dianggap bukan. Yang lain yang dianggap sang kholiknya. Kira-kira seperti apa? Maka memilih agama yang benar itu menjadi stempel. Apakah seseorang akan menuju surganya atau nerakanya? Itu stempel. Karena itu pengakuan. Jadi semacam tiket. Kalau kita sudah beli tiket, ya kita boleh masuk. Kalau kita nggak punya tiket, ya nggak akan boleh masuk. Kalau tiketnya salah, ya mesti tidak boleh masuk di tempat. Nah jadi kira-kira begitu ceritanya teman-teman. Kenapa saya ambil cuplikan ini? Karena saya membahas tentang statementnya yang membahas tentang Yesus Kristus. Nah teman-teman, beginilah cara mereka untuk mengelabui ya mata orang-orang yang akan menjadi mualaf. Tetapi saya kurang tahu ya apakah seorang wanita ini benar-benar dia dari latar belakang Kristen atau memang dia dari Muslim sejak lahir. Kita kurang tahu karena terlalu banyak pula settingan dari mereka ini ya. Nah teman-teman, kita tidak membahas itu, kita membahas tentang cerita
seorang teman dari Ustadz ini yang dari pesantren, yang dari Muslim, kemudian dia masuk pendeta. Dan kemudian seorang Ustadz ini bertanya kepada orang yang sudah masuk pendeta ini. Dia berkata, jujur saja, siapa Tuhanmu? Dan kemudian seorang pendeta ini yang dari latar belakang Muslim ini, dia menjawab bahwa Tuhanku itu tetap Allah. Yesus itu sebagai nabi. Nah, ini secara logika saja teman-teman ya. Tidak mungkin seorang pendeta itu tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Tidak mungkin. Kalau misalnya temannya ini yang dari pesantren ini masuk ke Kristen dan kemudian jadi pendeta, ya mending nggak usah masuk Kristen kalau masih tetap tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena tidak ada bedanya. Nah, untuk apa masuk Kristen? Tentu saja ketika dia masuk Kristen dan mau menjadi pendeta, tentu saja ada satu tugas yang harus dia lakukan dari perintah Tuhan Yesus. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus atau memberitakan Injil. Isi Injil itu apa? Tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai korban untuk melunaskan semua hutang dosa manusia. Tentu saja itu visi misinya ketika dia mau jadi pendeta. Kalau ada pendeta yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka perlu dipertanyakan apakah dia seorang pendeta atau bukan. Nah, jadi secara logika manusia saja tidak mungkin lah. Tidak mungkin orang murtad masuk Kristen misalnya kan, kemudian jadi pendeta, lalu dia tidak mengakui Yesus Tuhan. Nah, itu tidak mungkin. Bisa saja ini hanya karangan seorang ustadz ini. Itu hanya karangan supaya dia bisa mengelabui mata calon mualafnya ini. Nah, teman-teman, dia berkata bahwa Yesus itu bukanlah sang kholik. Nah, jadi sang kholik itu katanya tetap Allah. Nah, jadi itulah kelirunya teman-teman ya. Kalau kita membicarakan agama lain. Nah, membicarakan agama lain dari sudut pandang agama kita tentu saja itu keliru. Sama seperti halnya mereka ini teman-teman ya. Seperti halnya mereka membahas Yesus bukan Tuhan, kemudian Yesus bukanlah juru selamat, dan kemudian menganggap Alkitab palsu, dan lain sebagainya. Tentu saja mereka bisa mengatakan demikian, karena di ajaran mereka tidak begitu, tidak demikian. Ya wajar saja mereka tidak mengakui Yesus bukan Tuhan, karena memang itu bukan ajaran mereka. Sama seperti kita, sama seperti sebaliknya teman-teman ya. Kalau misalnya mereka mengakui bahwa ada nabi terakhir, nabi mereka, bagi Kristen tidak mengakui bahwa itu nabi. Kenapa? Karena memang di ajaran Kristen tidak diajarkan demikian. Ya wajar saja kita tidak mengakui bahwa nabi yang mereka akui itu bukan nabi bagi kita Kristen. Karena kita punya keyakinan masing-masing, ajaran masing-masing. Nah, wajar saja kalau ada para polemikus, oknum-oknum ustadz mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya karena memang di ajaran mereka tidak diajarkan demikian. Tetapi bagi Kristen, Yesus adalah Tuhan dan dia adalah pencipta segala sesuatu yang ada. Coba cek dalam Yohanes 1 ayat 3 ya teman-teman ya. Di sana dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, tanpa dia, tanpa Yesus, tanpa firman yang telah menjadi manusia ini, sesuatu pun tidak ada yang jadi kalau nggak ada dia. Nah, jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman. Ketika Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, dan firman itu telah menjadi manusia. Dan juga di dalam Kolose, supaya kita tahu, kita mengerti bahwa Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu. Di dalam Kolose 1 ayat 16, mari kita baca teman-teman ya. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu, atau karena melalui dialah telah diciptakan segala sesuatu. Melalui siapa? Melalui Yesus, karena ini bicara tentang keutamaan Kristus. Nah, di dalam ayat 15 saja dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dia, melalui dia, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasanan maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia
dan untuk Dia. Apalagi yang kurang jelas bahwa Yesus itu adalah pencipta. Nah, itu sudah jelas teman-teman. Jadi bagi mereka Yesus itu bukan pencipta. Bagi mereka ya silakan saja, karena di ajaran mereka, di agama mereka tidak diajarkan demikian. Nah, itu sudah jelas. Nggak boleh kita membahas agama lain sesuka hati kita. Karena sedangkan yang mereka yakinin bukanlah yang kita yakinin. Jelas ngawur kalau membahasnya. Dan kemudian teman-teman, itu yang pertama, bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu dan Yesus itu adalah Tuhan. Dan yang kedua, dia berbicara soal surga ya dan neraka. Dia berkata tadi bahwa hidayah itu mahal, jadi kita harus beribadah. Nah, artinya dalam pemikiran Ustadz ini, bahwa beribadah itu dia bisa masuk surga. Nah, jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa sebelum kita berbicara soal surga dan neraka, kita harus bereskan dulu hidup kita. Karena standar surga adalah kekudusan. Pertanyaannya, apakah kita manusia ini sudah kudus? Nah, karena siapapun yang tidak kudus, yang punya dosa, itu tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena upah dosa adalah maut atau kematian. Jadi kalau dosa kita sudah dibereskan dulu, barulah kita ngomong surga. Kalau dosa belum beres, jangan sesekali ngomong surga. Karena tidak bakal sampai ke sana kalau dosamu masih belum beres. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membereskan dosa ini? Karena standar Allah kekudusan. Satu dosa saja itu membuat kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sama seperti Adam dan Hawa, ketika mereka melakukan satu kesalahan saja di dalam Taman Eden, memakan buah yang dilarang oleh Allah itu, dan itu sudah cukup membuat mereka tidak layak lagi tinggal di taman itu. Sehingga mereka diusir. Karena apa? Karena satu kesalahan ini tadi. Apalagi kita yang manusia sekarang ini bukan hanya satu kesalahan yang kita lakukan. Nah, bisa saja kita tidak bisa hitung lagi berapa dosa kita buat, berapa kesalahan kita buat. Apakah mau berharap lagi mau masuk surga? Nah, jangan sesekali berharap, jangan sesekali mimpi masuk surga kalau dosa masih belum dibereskan. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk bisa membereskan dosa ini? Nah, itulah sebabnya kita butuh Yesus Kristus yang membereskan segala dosa-dosa kita. Karena Allah mengasihi manusia. Sama seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi melalui pengorbanan Yesus Kristus yang sudah menggantikan kita dari hukuman dosa itu, sehingga kita bisa layak masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Jadi kalau kita mau ngomong surga, kita harus bereskan dulu dosa. Kalau dosa belum beres, maka jangan sesekali mimpi mau masuk surga. Nah, jadi itulah sebabnya kita sebagai manusia membutuhkan cara Allah, bukan cara kita. Kalau seperti oknum-oknum polemikus ini, oknum ustadz ini berharap surga karena mereka berusaha sendiri untuk meraih surga itu. Berusaha menyelamatkan diri sendiri. Berusaha untuk mengampuni dosanya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mereka sendiri. Yaitu bagaimana kita harus berusaha berbuat baik. Nah, mereka berusaha berbuat baik setiap hari. Padahal mereka tidak tahu bahwa setiap hari juga ada dosa dalam hati dan pikiran mereka. Ketika mereka menghujat Yesus aja, menghina kekristenan, itu sudah termasuk dosa bagi mereka. Nah, jadi jangan berharap kalau mau masuk surga itu dengan caramu sendiri. Kalau Kristen, dosa dibereskan itu dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia. Cara manusia adalah usaha untuk melakukan kebaikan, untuk berusaha beribadah, rajin tiap hari beribadah, tidak pernah absen. Nah, tetapi orang Kristen itu, teman-teman, membutuhkan yang namanya cara Allah. Menyelamatkan manusia dari hukuman dosa itu. Apa cara Allah? Tentu saja cara Allah, yaitu Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu cara Allah, bukan cara manusia. Maka kita harus memilih. Kamu memilih caranya Allah menyelamatkan kamu, atau memilih caramu untuk menyelamatkan diri sendiri. Itu pertanyaannya. Kalau mau memilih cara Allah, itu lebih sempurna lagi. Karena cara Allah untuk menyelamatkan manusia, membereskan dosa manusia, itu caranya sempurna. Daripada cara kita mau membereskan dosa kita sendiri. Jadi ini secara logika saja teman-teman.
Saya membuat ilustrasi. Kalau misalnya ada suatu kapal di tengah laut, kemudian tenggelam kapal ini, kemudian manusianya, penumpangnya semua sudah jatuh ke laut dan mereka berusaha berenang. Tiba-tiba ada kapal lain untuk menawarkan supaya mereka bisa naik, supaya mereka bisa selamat. Nah, tapi bagaimana kira-kira kalau mereka menolak? Oh, kami berusaha sendirilah untuk berenang sampai ke tepi sana. Nah, kira-kira bisa nggak teman-teman? Di tengah laut dengan usaha berenang sendiri sampai ke tepi? Tidak mungkin. Oleh karena itu butuh kita keselamatan itu. Kita butuh penolong. Kita butuh diselamatkan. Nah, jangan mengandalkan usaha berenang. Sama halnya kita dalam beragama ini, dalam memperoleh keselamatan itu. Bukan cara kita. Nah, berenang itu kan menggambarkan cara kita, usaha kita untuk berbuat baik. Tapi tidak bisa sampai ke tepi. Tidak bisa kita selamat, menyelamatkan diri sendiri. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Nah, kita butuh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Nah, jadi tinggal pilih. Mau pilih caranya Tuhan atau pilih cara sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, jadi itu logikanya ya. Bahwa cara Tuhan lebih masuk akal menyelamatkan kita daripada cara kita sendiri menyelamatkan diri sendiri dari hukuman dosa. Karena sesekali kita tidak pernah bisa bebas, teman-teman. Karena setiap hari pasti kita bisa salah, ada dosa yang tidak disengaja, tetapi Tuhan sudah menyelesaikannya. Apa kata Yesus di atas kayu salib? Sudah selesai. Artinya, probleman seluruh dosa itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kalau begitu bebas dong kita berbuat jahat karena kita sudah ditebus. Bukan demikian. Apa kata firman Tuhan? Jangan sesekali menggunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Tetapi justru sudah diselamatkan hidup kita, kita bersyukur. Dengan apa? Dengan cara kita melakukan kasih itu kepada semua orang, berbuat baik. Karena itu buah hasil dari hidup kita sudah diselamatkan oleh caranya Tuhan. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau ngomong sorga, itu harus bereskan dulu dosa. Kalau dosa belum beres, jangan sesekali mimpi mau masuk surga. Nah, itu dia teman-teman yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.